Halo rekan-rekan guru dimanapun kalian berada. Kesempatan kali ini saya akan berbagi atau men-sharekan bagaimana memanfaatkan menu pengelolaan kinerja pada platform program Merdeka Belajar. Oke, kita mulai saja. Yang pertama, kita buka web browser Google, kita klik di sini. Selanjutnya kita pilih klik pada salah satu fungsi button yang ada di sini, kita klik. Lalu kita masukkan alamat URL-nya adalah guru.kemdikbud.go.id, lalu kita enter. Maka kita akan diarahkan pada tampilan website PMM atau program Merdeka Mengajar tersebut. Jika sudah tampil seperti ini, kita scroll ke bawah. Kita melihat pada menu pengelolaan kinerja. Pada menu pengelolaan kinerja ini kita klik saja. Oke. Nah, kita akan diarahkan untuk mengisi akun belajar kita klik masuk. Kita klik saja masuk. Nah, kebetulan saya sudah pernah login masuk pada platform PMM ini, maka secara otomatis akun saya akan tersimpan ataupun terekam pada platform tersebut atau website program Merdeka Mengajar ini. Kita tinggal memilih saja akun saya seperti ini. Kita klik, kita pilih, terus kita masukkan passwordnya. Jika kita yakin sudah benar, kita klik next. Oke, kita lanjutkan dengan continue. Nah, kita akan masuk pada beranda pengelolaan kinerja guru. Biasanya apabila Bapak Ibu yang baru pertama kali menggunakan menu pengelolaan kinerja ini, pada menu beranda ini, pada bagian bottom biru ini biasanya diawali dengan mulai. Tetapi di sini saya sudah pernah masuk dan coba untuk melakukan perencanaan, maka yang ada di tampilan bottom biru ini adalah lanjutkan rencana kinerjanya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa klik pada lanjut rencana kerja, atau kalau yang baru pertama kali masuk, kita klik mulai. Pada saat kita klik mulai, akan ada tampilan biodata guru untuk dilihat apakah sudah sesuai atau belum. Jika sudah sesuai, bisa disimpan dan dilanjutkan. Itu untuk yang baru pertama menggunakan. Tapi yang sudah pernah masuk dan sudah pernah mencoba-coba, maka tampilannya seperti ini. Nah, untuk perencanaan kerja ini, kita bisa melakukan perencanaan kerja selama 1 semester, terhitung sejak Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai Juni. Nah, untuk di bulan Januari ini masih pada tahap perencanaan guru dan persetujuan atasan. Di bulan Februari persiapan observasi kelas. Di bulan Maret periode observasi kelas dan diskusi tindak lanjut. Sementara di bulan April Mei pelaksanaan tindak lanjut guru dengan pemantauan atasan, dan di bulan Juni refleksi penilaian dan penentuan predikat kinerja guru. Oke, untuk memulainya kita bisa lanjutkan ke rencana kerja, rencana kinerja. Kita klik di sini, maka kita akan diarahkan pada perencanaan kinerja. Nah, untuk melakukan perencanaan kinerja, kita harus memperhatikan pada raport
pendidikan satuan Sadik Anda ya. Kita harus perhatikan terlebih dahulu. Nah, pada tahap pertama yang perlu dilakukan adalah memilih indikator yang diprioritaskan untuk peningkatan kinerja. Untuk rekomendasi perencanaan, itu didasari dari hasil capaian rapor pendidikan satuan pendidikan Anda. Nah, cara melihat capaian rapor pendidikan, kita klik pada rapor pendidikan satuan pendidikan Anda. Kita klik di sini, maka akan ada tampilan semacam ini ya. Rapor pendidikan satuan pendidikan pada SMK Negeri 1 Maumere. Nah, untuk dimensinya ada 3 dimensi yang ada dinilai. Di antaranya adalah manajemen kelas D1.1 itu mendapat nilai cukup, D1.2 itu mendapat nilai baik berwarna hijau, dan dimensi 1.3 itu mendapat nilai cukup. Jika kita sudah melihat rapor pendidikan satuan pendidikan kita atau sekolah kita, kita bisa klik di saya mengerti. Oke. Kalau kita sudah mengetahui rapor pendidikan kita bisa melakukan perencanaan kerja. Nah, perencanaan kerja ini biasanya dilihat dari kualitas dimensi prioritas. Jika kalau kita memperoleh nilainya kurang atau merah, maka ada dimensi prioritasnya. Tapi di sini kan rapor pendidikan sekolah kami tidak ada nilai merah, hanya nilai cukup dan baik. Untuk itu kita bisa memilih salah satu dari indikator yang ada di sini. Ada di sini ada 8 indikator ya. Ada 8 indikator. Nah, kita bisa memulai dengan indikator yang berwarna kuning ini, itu berkaitan dengan penerapan disiplin positif. Ya, kita klik seperti ini, sudah ada tersorot seperti ini, atau sudah terbidik. Kita ke pengembangan kompetensinya. Kita klik saja. Oke. Pada pengembangan kompetensi ini kita diwajibkan memiliki minimal 32 poin per semester untuk memenuhi ekspektasi atasan. Ya. Bagaimana cara mendapatkannya ya? Kita harus merencanakan rencana kerjanya, yaitu dengan cara kita membuat rencana kerja. Ada beberapa rencana kerja tergantung dari kebutuhan untuk memenuhi 32 poin tadi. Di sini saya memilih ya. Untuk pertama, saya memilih rencana kerja pertama adalah meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, dan pegawai dan pengawas sekolah. Ini poinnya 8. Ya. Bapak Ibu bisa memilih yang lain ya. Ini kita bisa klik di sini, memilih rencana kerja yang lain. Ya, terserah Bapak Ibu sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu saja. Ya, di sini saya pilih yang meningkatkan kompetensi melalui peserta pelatihan mandiri. Nilainya 8 poin. Target kualitasnya 1. Saya memilih 1. Serta setelah kita melakukan pemilihan atau merencanakan hasil kerja, harus dibuktikan dengan sertifikat topik pelatihannya. Selanjutnya kita bisa klik tambah di bawah ini. Untuk ke perencanaan kerja yang kedua, maka akan muncul perencanaan kerja kedua seperti ini ya. Di sini perencanaan kerja kedua saya mengisi, yaitu dengan meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penyusun perangkat ajar dan dapat dibagikan pada guru atau kepala sekolah lain ya. Itu jumlah poinnya adalah 24. Jika 24 ditambah dengan 8, maka totalnya adalah 32 poin. Ya, saya merasa sudah cukup dengan 24 poin ini, sudah memenuhi kriteria di atas, maka saya bisa melanjutkan rencana tetap tugas tambahan. Bapak Ibu bisa memilih yang lain, boleh, terserah sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu. Selanjutnya saya klik ke tugas tambahan.
Di sini kita akan diarahkan kepada tugas tambahan. Ini opsional, ya. Ada berbagai pilihan. Bisa diisi, bisa tidak, tergantung dari Bapak Ibu apakah memiliki tugas tambahan atau tidak. Di sini saya sebagai tugas tambahannya adalah sebagai kepala laboratorium. Ya, ini ada. Hanya untuk SMP, SMA, SMK meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai kepala laboratorium, bengkel atau unit produksi, teaching factory satuan pendidikan. Bapak Ibu bisa memilih yang lain ya, sesuai dengan tugas tambahan yang diberikan oleh sekolah pada Bapak Ibu. Bisa sebagai wali kelas atau sebagai sini sebagai wali kelas, sebagai pembina organisasi siswa intrasekolah atau OSIS, atau apa saja yang sudah diberikan tugas tambahan kepada Bapak Ibu guru. Di sini saya memilih sebagai kepala bengkel. Tugas target kualitasnya adalah satu kegiatan. Nah, bukti dukungannya berupa laporan disertai surat keputusan atau surat tugas dari sekolah. Oke, jika kita yakin sudah, kita lanjut ke perilaku kerja. Oke, untuk perilaku kerja ini ada berapa indikator untuk perwujudan perilaku? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perilaku kerja. Yang pertama, kita mulai dari yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Nah, untuk aspek perilaku ini, indikator perilaku ini, apa perilaku yang paling ingin Anda fokus di tahun ini? Di sini saya memilih indikator perilakunya adalah bersifat ramah kepada peserta didik dan orang tua tanpa membeda-bedakan, terus cekatan dalam bekerja, solutif dalam mengatasi permasalahan pembelajaran, dan dapat diandalkan oleh peserta didik, orang tua maupun rekan sejawat. Ya, Bapak Ibu bisa memilih yang lain, terserah Bapak Ibu sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu. Ya, bisa melakukan perbaikan terus-menerus terhadap kompetensi atau apa yang Bapak Ibu rasa perlu bagi Bapak Ibu di satu semester ini. Di sini saya pilih yang ini, bersifat ramah. Terus perwujudan perilakunya seperti apa? Ya, perwujudan perilakunya adalah di sini saya pilih melayani dengan standar yang sama kepada semua pihak. Ya, ini kita bisa memilih ini, atau Bapak Ibu bisa memilih yang lain. Kalau saya memilih melayani dengan standar yang sama kepada semua pihak. Saya klik di sini, ya. Itu berkaitan dengan perilaku pelayanan, berorientasi pada pelayanan. Selanjutnya akuntabel. Ya, akuntabel di sini saya memilih melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegrasi tinggi. Bapak Ibu bisa memilih yang lain, tinggal klik dan memilih yang lain. Dan bagaimana perwujudan perilakunya? Di sini saya memilih melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan. Oke, kita lanjut pada perilaku yang ketiga, aspek kompeten, yaitu kita memilih indikator perilakunya. Di sini saya memilih menunjukkan penguasaan kompetensi yang memadai dalam melakukan kinerja. Terus perwujudan perilakunya saya memilih menunjukkan kompetensi dalam bekerja sehingga menjadi teladan bagi rekan sejawat. Langkah selanjutnya yaitu pada aspek sikap harmonis. Nah, untuk indikator perilakunya saya memilih menghargai setiap warga, satuan pendidikan, apapun latar belakangnya. Terus untuk perwujudan perilakunya, ini saya memilih menjaga hubungan yang baik dengan rekan kerja, atasan, peserta didik, dan masyarakat atau dunia kerja. Aspek sikap yang kelima yaitu loyal. Indikator perilakunya saya memilih menjaga nama baik satuan pendidikan, sesama guru, dan peserta didik dimanapun berada. Nah, perwujudan perilakunya saya memilih bersikap dan berperilaku yang melindungi nama baik serta citra satuan pendidikan. Nah, ini di sini juga bisa Bapak Ibu terserah memilih apa sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kita lanjut kepada aspek yang keenam yaitu adaptif. Untuk indikator perilakunya saya memilih berpikir proaktif,
untuk mengembangkan diri dan warga satuan pendidikan. Nah, perwujudan perilakunya adalah menunjukkan keinginan yang tinggi terhadap hal baru. Selanjutnya pada perilaku, aspek perilaku yang ketujuh yaitu kolaboratif. Indikator perilakunya saya memilih memberi kesempatan kepada warga satuan pendidikan dan masyarakat atau dunia usaha untuk berkontribusi bagi tujuan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini pun juga sama, kembali ke Bapak Ibu mau memilih yang mana, tinggal klik dan memilih. Selanjutnya untuk perwujudan perilaku, saya memilih membagi tugas dan bertanggung jawab bersama peserta didik, rekan sejawat, orang tua dan masyarakat atau dunia kerja secara proporsional. Jika Bapak Ibu sudah yakin dengan perilaku kerja, ya, nah perwujudan perilaku kerja, maka bisa Bapak Ibu lanjutkan ke rangkuman. Tinggal scroll, klik di ke rangkuman. Oke. Pada tampilan rangkuman ini, rangkuman perencanaan kinerja Bapak Ibu atau Anda sekalian, kita bisa melihat dari hasil kerja utama, ya, dan hasil kerja tambahan serta perilaku kinerja, perilaku kerja. Kita lihat pada pertama sini adalah hasil kerja utama. Untuk hasil kerja utama ini berkaitan dengan meningkatnya praktik manajemen. Itu bukti dukungannya itu berupa hasil penilaian observasi kinerja guru. Observasi ini bisa dilakukan oleh kepala sekolah ataupun tim yang ditugaskan untuk melakukan observasi terhadap kinerja guru. Itu kegiatannya satu, ya, untuk dalam semester tersebut. Selanjutnya berkaitan dengan meningkatnya kompetensi, itu berkaitan dengan pelatihan beserta aksi nyata, itu sekitar 8 poin. Bukti dukungnya adalah sertifikat pelatihan mandiri, yaitu karena saya memilih satu kegiatan maka saya harus melampirkan satu sertifikat, poinnya 8. Selanjutnya rencana hasil kerja berkaitan dengan perangkat ajar. Nah, perangkat ajar ini bisa kita terbitkan di PMM, itu setara dengan 24 poin, ya. Nah, bukti dukungnya apa? Ya, perangkat ajar yang terbit di PMM yang sudah diverifikasi dan bisa dibagikan kepada guru-guru lain, ya, seperti itu. Nah, poinnya 24. Terus berkaitan dengan tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan, itu dibuktikan dengan bukti dukungannya adalah dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan. Terus rangkuman yang kelima itu terlaksananya pembelajaran melalui rencana kerja dalam perencanaan dan perangkat penilaian asesmen mengacu pada kurikulum operasional satuan pendidikan. Bukti dukungnya berupa rangkuman kehadiran. Selanjutnya berkaitan dengan rangkuman hasil kerja tambahan. Di sini karena saya memilih tugas tambahan sebagai kepala bengkel, maka bukti dukungnya adalah di laporan disertai surat keputusan atau surat tugas. Selanjutnya adalah perilaku kerja, kita bisa lihat seperti ini, aspek, indikator, dan perwujudannya seperti apa. Ya, jika Bapak Ibu kurang yakin, Bapak Ibu bisa klik di ubah untuk mengubah rencana kerja yang Bapak Ibu rasa Bapak Ibu kurang mampu, ya Bapak Ibu bisa merubahnya. Jika Bapak Ibu belum yakin dan belum mau melanjutkan untuk diajukan ke penilaian atasan, Bapak Ibu bisa menyimpan draft ini, ya, bisa menyimpan draft ini untuk dipertimbangkan atau untuk dilihat kembali apa yang perlu dirubah atau yang perlu diperbaiki. Ya, kita bisa kembali ke menu dan untuk menyimpan draft tersebut, ya, kita klik di sini. Nah, di sini akan muncul notif pesan seperti ini, simpan draft sebelum keluar. Kita klik simpan dan keluar. Nah, jika kita benar-benar sudah mengajukan, maka di sini akan muncul penilaian, ya. Pesannya adalah menunggu persetujuan dari atasan. Kalau kita sudah benar-benar mengajukan rencana kerja, tapi kalau belum, ya belum muncul pesan, ya, untuk menunggu persetujuan atasan. Mungkin seperti itu yang bisa dapat saya bagikan.
yang berkaitan dengan pemanfaatan aplikasi platform PMM pada menu pengelolaan kinerja. Saya harap ini bermanfaat bagi Bapak Ibu dan kita semua. Terima kasih.